Bab 2316 Harga tawar terlalu keras. Batu hitam berwarna-warni. Suara pria kurus itu tidak nyaring, tapi begitu empat kata ini diucapkan, rasanya seperti guntur yang meledak di langit, dan mata semua orang tiba-tiba tertuju padanya. Bahkan Xiaoqing meletakkan konsol game di tangannya dan melihat ke sini. Semua orang tahu bahwa Ye Bufan datang ke kota kekaisaran kerajaan bintang dengan tujuan mendapatkan batu hitam berwarna-warni ini. Tanpa diduga, berita itu akan keluar begitu cepat. Ye Bufan juga bersemangat. Jika dia mendapatkan batu itu di tangannya, dia akan selangkah lebih dekat untuk pulang. Tentu saja, tapi dia tahu sekarang bukan waktunya untuk bertindak berlebihan, jadi dia menekan kegembiraannya jauh di dalam hatinya dan melangkah maju dan berkata, apakah kamu memiliki batu hitam 5 warna? Tidak, aku tidak akan bicara omong kosong padamu. Pria kurus itu tampak dingin dan sombong. Dia tampak seperti, katakan padaku, berapa harga yang bisa kamu tawarkan? Ye Bufan berkata, saat mendiskusikan harga, kamu harus melihat dulu di barangnya. Lihat batu hitam warna-warni seperti apa Anda, berapa kualitasnya, dan seberapa besar, lalu Anda bisa menawar. Kamu bisa memeriksanya, kamu bisa menyentuhnya, tapi kamu tidak bisa mengambilnya dari tanganku. Setelah mengatakan ini, pria kurus itu mengulurkan tangannya, dan sebuah batu berwarna-warni muncul di telapak tangannya. Ini adalah batu yang sedikit lebih kecil dari bola voli, berbentuk bulat dan memiliki 5 warna, merah, oranye, kuning, hijau, dan ungu. Terlebih lagi, batu itu sendiri terus-menerus memancarkan semacam kekuatan misterius, dan bahkan orang biasa pun dapat merasakan betapa luar biasa itu. Ya Tuhan, apakah ini Hajar Aswad 5 warna? Sungguh indah. Kudengar benda ini adalah harta karun, tapi sayang sekali itu bukan milikku, kalau tidak maka akan dikembangkan. Kudengar benda ini sangat mahal. Berapa harga barang sebesar itu? Di depan klinik medis kuno, orang-orang yang menyaksikan kegembiraan belum sepenuhnya bubar, mereka melihat batu hitam berwarna-warni dan semburan kejutan. Kesadaran Ye Bufan menyapu dan melihat batu itu dengan jelas, lalu pupil matanya menyusut sejenak. Pria itu bertanya dengan dingin, apakah kamu yakin? Berapa harga yang bisa Anda tawarkan? Petik 2. Ye Bufan berkata, berapa harga yang kamu inginkan? 20 juta batu spiritual bermutu tinggi. Begitu. Kata-kata pria kurus itu keluar, terjadi keributan lagi di sekelilingnya. Harga 20 juta batu spiritual bermutu tinggi telah melampaui imajinasi semua orang. Beberapa orang tidak pernah memimpikannya uang sebanyak itu. Semua orang tahu bahwa batu Wukaisuan adalah sangat berharga, tapi mereka tidak menyangka akan mencapai level ini. Nalan Yujia, Lu Sueman dan yang lainnya hanya bisa terkesiap. Mereka juga mengetahui latar belakang keluarga Ye Bufan juta, jumlahnya tidak bisa mencapai 20 juta. 20 juta, mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Ye Bufan mengerutkan kening dan berkata, ambil kembali, aku tidak mampu membeli barang ini. Petik 2. Adik, ini batu hitam warna-warni, bukan kubis biasa. Kok bisa murah? Petik 2. Kalau soal harga, ekspresi pihak lain tampak tidak sedingin sebelumnya dan sedikit santai. Sekarang kita di sini, ini adalah takdir di antara kita. Katakan padaku, berapa banyak yang bisa kamu tawarkan? Ye Bufan berkata, aku akan memberimu 100.000 batu spiritual bermutu tinggi. Harga sebelumnya 20 juta terlalu tinggi, yang mengejutkan mereka, tapi sekarang Ye Bufan hanya menawarkan 100.000, dan harganya terlalu rendah. Lagi pula, harganya 100.000 bermutu tinggi semangat. Si pergi membeli sesuatu seharga 20 juta. Kesenjangannya terlalu besar. Jiang Fangzu dan yang lainnya diam-diam mendecakkan bibir mereka, mengira bosnya menawar terlalu keras. Ekspresi pria kurus itu berubah, apa yang kamu lakukan? Kamu bercanda. Ye Bufan tampak acuh tak acuh, tentu saja saya tidak bercanda, batu Anda sepadan dengan harga ini. Petik 2. Pria kurus itu menghela nafas dalam-dalam, seolah menenangkan amarah di hatinya. Sejujurnya, saya sangat membutuhkan uang saat ini, jadi saya akan menjual batu misterius 5 warna. Jika tidak, Anda tidak dapat menjualnya bahkan jika Anda memberi saya 30 juta.
Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Biarkan aku memberimu lebih banyak, 1.050 juta dolar. 1 juta, tidak bisa lebih rendah lagi. Setelah mendengar tawaran baru ini, orang-orang di sekitarnya diam-diam mengagumi betapa tenangnya pemuda ini, dan dalam sekejap dengan pandangan dia membuat pihak lain mengambil inisiatif untuk menurunkan harga sebesar 5 juta. Menurut sebagian orang, Ye Bufan seharusnya puas dengan hasil ini, atau setidaknya menaikkan harganya. Tawar-menawar, jika seseorang memberi Anda sedikit, Anda harus mendapatkannya sedikit lebih lama. Tapi yang tidak pernah mereka duga adalah Ye Bufan menamparnya, 50.000. Semua orang yang hadir merasa pandangan mereka hancur. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat negosiasi harga seperti itu, dia juga turun. Kamu, wajah pria kurus itu menjadi semakin jelek, nak, jangan terlalu banyak menindas orang lain. Meskipun aku terburu-buru menggunakan uang, kamu tidak bisa kehilangan kentunganmu. Sedikit, menurutku batu milikmu ini sudah cukup. Nilainya sangat besar, 50.000 batu spiritual bermutu tinggi, tidak ada lagi yang bisa ditambahkan. Pria kurus itu sepertinya telah membuat tekad yang besar, izinkan saya mengatakannya untuk terakhir kalinya. Saya membeli batu ini dari lelang pavilion Jubao seharga 10 juta tidak bisa membayar, dan jika Anda terus tidak setuju, saya hanya bisa pergi sekarang. Ternyata ini batu hitam 5 warna yang dijual beberapa waktu lalu. Kudengar memang harganya 10 juta. Beli dengan harga asli dan jual dengan harga asli. Ini harganya tidak mahal. Lagi pula, ini adalah harta karun. Uang mungkin tidak bisa membelinya. Petik 2. Anak muda, harganya hampir mematikan, terima saja saat kamu melihatnya. Petik 2. Melihat keduanya orang-orang tidak berperang satu sama lain, dan tidak berniat mengambil tindakan, orang-orang yang menyaksikan kegembiraan itu menjadi lebih berani, dan perlahan-lahan mendekati pintu, beberapa orang bahkan mulai membujuk mereka. Hu Yaoyao dengan lembut menarik ujung belakang Ye Bufan, menyiratkan bahwa harganya hampir sama. Tapi dia tidak punya niat untuk berubah, dan nadanya masih tegas, 50.000 batu spiritual bermutu tinggi. Jika Anda setuju, simpan di sini. Jika Anda tidak setuju, ambillah. Petik 2. Saya tidak menyangka harganya akan setinggi itu. Ya, pihak lain masih tidak setuju, dan semua orang yang hadir sedikit terkejut. Bahkan orang-orang di pusat kesehatan pun terlihat kaget. Mereka tahu betul keinginan Ye Bufan terhadap batu ini, jadi mengapa dia tidak menginginkannya setelah batu itu diantar ke rumahnya. Jiang Fangzu menelan ludah. Mungkinkah bosnya ingin memanfaatkannya dan merebut batu ini tanpa mengeluarkan uang sepeser pun? Ternyata kamu tidak ikhlas, jadi maafkan aku mau. Pamit. Pria kurus itu benar-benar terangsang dan berbalik lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Bufan masih berdiri di sana dengan ekspresi tenang, tidak menunjukkan niat untuk menghentikannya. Melihat lelaki itu hendak keluar dari kerumunan, tiba-tiba terdengar seruan gembira dari luar, apakah ini batu hitam berwarna-warni? Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Semua orang mengikuti suara itu dan hanya melihat satu orang tua berambut putih seorang pria berjalan menyusuri jalan yang panjang, matanya tertuju pada batu di tangan pria kurus itu. Ini Tuan Li. Tuan Li yang mana? Petik 2. Siapa lagi yang bisa menjadi Tuan Li? Murid langsung Dewa Senjata Kunlun Lu Chaozong, ahli senjata yang menyempurnakan Li Muyang. Kenali dia, bunuh lelaki tua berambut putih ini. Di tengah seruan semua orang, Li Muyang menghampiri pria kurus itu, saudaraku, bisakah kamu meminjamkanku batu di tanganmu? Bab 2317 Guru Li Muyang. Tuan Li, kenapa kamu? Saya tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Pria kurus itu jelas mengenal Li Muyang. Kilatan kejutan muncul di matanya, dan dia mengangkat batu hitam berwarna-warni di tangannya. Tuan Li, lihat saja. Saya membeli ini dengan 10 juta batu spiritual bermutu tinggi pada lelang terakhir. Li Muyang mengulurkan tangannya untuk memegang batu misterius 5 warna di telapak tangannya, dan mengeluarkan suara kekaguman saat melihatnya. Barang bagus. Benar-benar barang bagus. Saya tidak menyangka akan bisa melihat batu hitam 5 warna setelah memurnikannya sepanjang hidup saya.
Dapat meminta. Karena jika kamu tidak menyimpannya di tanganmu, mengapa kamu mengeluarkannya? Pria kurus itu menghela nafas dengan ekspresi kesepian di wajahnya. Saya sudah kehilangan semua uang saya ketika saya mengambil foto batu mistik 5 warna ini, tetapi saya tidak menyangka nanti terjadi sesuatu di rumah dan saya terburu-buru menggunakan uang, jadi saya tidak punya pilihan selain melakukannya, mengambil tindakan. Saya mendengar seseorang mengatakan bahwa klinik medis ini ingin membeli Hajar Aswad 5 warna dengan namanya. Datang ke sini dan mencobanya, tetapi saya tidak menyangka bahwa bos di sini tidak memiliki ketulusan sama sekali, dan harganya terlalu rendah. Yang bertanya, karena saya memintanya berdasarkan nama, pasti ada permintaan. Berapa banyak batu spiritual yang telah Anda siapkan untuk diserahkan? Apakah harganya terlalu tinggi? Pria kurus itu berkata, Tuan Li, apa yang saya minta? Dulu memang agak tinggi, tapi nanti saya turunkan ke harga biaya 10 juta. Tidak bisa diturunkan. Jadi begitu. Li Muyang mengangguk, dalam hal ini, bertemu satu sama lain adalah takdir, lalu menjualnya kepadaku. Pihak lain dia terlihat tenang dan tidak berniat menawar. Oke. Titik petik 2. Pria kurus itu berkata dengan wajah bahagia, Tuan Li, saya benar-benar sedang terburu-buru mencari uang, kalau tidak saya tidak akan menjualnya. Anda telah banyak membantu saya. Batu spiritual tingkat, singkirkan itu. Li Muyang berkata dan menjentikkan jarinya, dan sebuah cincin penyimpanan jatuh ke tangan pria kurus itu. Pria kurus itu memeriksanya, dan kemudian mengangguk berulang kali, Tuan Li, mulai sekarang, batu ini milikmu. Saya telah menemukan harta karun kali ini. Li Muyang memandangi batu hitam berwarna-warni di tangannya, matanya dipenuhi dengan penuh semangat. Itu adalah tampilan yang panas, dan kemudian dia melihat ke semua orang yang hadir. Saya, Li Muyang, belajar di bawah bimbingan Dewa Senjata Kunlun dan mempelajari seni pelatihan senjata. Batu hitam berwarna-warni ini jelas merupakan bahan pemurnian senjata terbaik. Jika Anda memiliki senjata spiritual tingkat menengah, Anda hanya perlu menambahkan sedikit warna-warni batu hitam, itu akan segera menjadi senjata spiritual bermutu tinggi. Pada saat yang sama, benda ini juga merupakan bahan yang bagus untuk menyempurnakan senjata ajaib Xuanmen. Singkatnya, ini adalah harta tak ternilai yang tidak dapat dibeli dengan uang pada saat kritis. Jenggot dan rambut lelaki tua itu semuanya putih, miliknya, wajahnya merah, dan dia terlihat cukup. Dia memiliki sikap yang mulia. Pada saat ini, dia berbicara dengan lebih fasih dan masuk akal, yang membuat semua orang yang hadir merasa sangat gatal. Jika harga 10 juta batu spiritual bermutu tinggi tidak terlalu mahal, saya khawatir akan ada yang buru-buru membelinya. Saat Li Muyang berbicara, dia diam-diam melihat ke arah Ye Bufan di sampingnya, tetapi pihak lain tetaplah dewa lama, tidak menunjukkan niat untuk maju. Jiang Fangzu melangkah maju dan berbisik, Saudara Ye, apakah kamu tidak menginginkan ini? Belilah dengan cepat, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk dibawa pergi oleh orang tua ini. Ye Bufan tersenyum tipis, jangan khawatir, dia tidak akan pergi. Ya, mereka akan mengirimkannya kepadaku nanti. Kirimkan? Bagaimana ini mungkin? Ketika kamu mendapatkan barang bagus, kamu biasanya tidak mentransfernya, kan? Jiang Fangzu tampak bingung, tetapi dia juga tahu bahwa kakak laki-lakinya selalu akurat dalam perkataannya dan tidak pernah melakukan kesalahan. Pada saat ini, Li Muyang selesai berbicara dengan ludah, dan berjalan ke sisi ini dengan batu hitam 5 warna di tangannya. Melihat lelaki tua itu benar-benar ada di sini, Jiang Fangzu diam-diam berteriak 3 kali di dalam hatinya, astaga, apakah kakak tertua benar-benar dewa? Bisakah dia menebak ini? Li Muyang berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya, adik laki-laki, apakah kamu adalah dewa medis Kunlun yang legendaris, Ye Bufan? Saat aku melihatmu hari ini, kamu memang muda, menjanjikan dan luar biasa. Petik 2. Bufan mengangguk. Li Muyang tampak menyesal, saya mendengar bahwa Ye Yixian sedang mencari batu hitam 5 warna. Saya baru saja membeli batu ini secara kebetulan. Bukankah ini agak populer? Ye Bufan melambaikan tangannya, tidak juga.
Harta karun itu milik orang yang memiliki harga tertinggi, dan karena Guru Li membagikan 10 juta batu spiritual bermutu tinggi, benda ini seharusnya menjadi milik Anda. Ini, Li Muyang berkata, tidak peduli berapa umurku, Tuanku, Dewa Artefak Kunlun Lu Chaozong, sering memperingatkan kita para murid untuk mempelajari indahnya masa dewasa. Karena itu adalah sesuatu yang disukai Ye Yixian, maka aku akan melakukannya transfer ke kamu baik-baik saja. Ye Bufan tersenyum tipis, saya tidak sekaya Guru Li. Tidak apa-apa membeli barang mahal seperti itu. Li Muyang berkata dengan sangat megah, pertemuan adalah takdir. Berbicara tentang indahnya masa dewasa, tidak apa-apa. Bagiku untuk menderita sedikit kerugian. Sekarang, bongkahan batu hitam berwarna-warni ini milikmu, yang bisa dianggap sebagai hubungan baik antara kita berdua. Ya Tuhan, Tuan Lida sangat heroik. Ya, dia layak menjadi murid Dewa Artefak Kunlun. Dia begitu murah hati sehingga dia tidak peduli dengan keuntungan kecil sama sekali. Pemuda ini sangat beruntung, bertemu dengan orang baik seperti Guru Li. Orang-orang di sekitar mulai berbisik, menatap Ye Bufan dengan mata penuh iri. Li Muyang berkata, Ye Yixian, saya ingin tahu berapa banyak yang siap Anda tawarkan untuk batu misterius berwarna-warni ini. Ye Bufan mengulurkan 3 jari, 30.000 batu spiritual bermutu tinggi. Petik 2. Tersedak sampai mati karena air liurnya sendiri, saya baru saja membelinya seharga 10 juta, tetapi dalam sekejap pihak lain menawari saya 30.000. Kesenjangan ini sangat besar. Semua orang juga bingung. Mengapa Ye Yixian tidak mengikuti rutinitas dan semakin tinggi harganya, semakin rendah harganya. Li Muyang menelan ludah dan tersenyum, Ye Yixian, apakah kamu bercanda dengan orang tua itu? Dapat dimengerti bahwa anak muda tidak memiliki banyak tabungan. Ayo kita lakukan. Masing-masing dari kita akan mendapat setengahnya, dan kamu akan membayarnya, 500. 10.000 batu spiritual bermutu tinggi telah siap. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum, lalu mengangkat satu jari, 20.000 batu spiritual bermutu tinggi. Wajah Li Muyang berubah menjadi hijau saat ini. Apa yang terjadi? Apakah jumlahnya semakin sedikit? Semua orang di sekitar tercengang. Guru Li berinisiatif untuk menanggung 5 juta batu spiritual bermutu tinggi. Nalan Yujia dan yang lainnya juga bingung, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Saya yakin Ye Bufan pasti punya alasan untuk melakukan ini. Dr. Ye, saya tidak menyangka Anda benar-benar seorang pelawak. Ekspresi Li Muyang berubah dengan cepat, dan kemudian dia tertawa keras, tetapi saya sudah mengatakannya, karena kami ingin menjalin hubungan yang baik. Lalu bagaimana jika saya memberikannya padamu? Bagaimana kalau ini, bongkahan batu hitam berwarna-warni ini adalah hadiah kecil dariku, lalu Ye Yixian membantuku menyempurnakan 10 tungku Sui dan Bab 2318 Li Gui bertabrakan dengan Li Kui. 10 tungku Sui dan Ye Bufan tidak bisa menahan cibiran di sudut mulutnya. Jika saya benar-benar dapat menyempurnakan 10 tungku Sui dan sendiri, nilainya akan beragam, dan saya akan benar-benar memanfaatkannya dan tidak merasakan sakit gigi. Oke, tidak sulit bagiku untuk memurnikan beberapa ramuan. Ye Bufan memandang Li Muyang dan berkata, tetapi sebelum itu, aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan pada Guru Li. Tetapi saya telah memperoleh beberapa pengalaman mengikuti tuan saya tahun ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja pada Ye Yixian. Petik 2. Li Muyang sangat bersemangat saat ini, dia tidak berharap pihak lain akan setuju dengan mudah. Jika Anda benar-benar bisa mendapatkan 10 tungku ramuan kelas 8, uang yang bisa Anda jual pasti tidak kurang dari 10 juta batu spiritual bermutu tinggi. Kalau begitu aku akan bertanya. Senyuman lucu muncul di bibir Ye Bufan, apakah kamu yakin dia adalah dewa senjata Kunlun Lu Chaozong? Kudengar dia tidak pernah menerima murid. Petik 2. Petik 2. Li Muyang tertegun sejenak, lalu berkata, tuanku rendah hati, dan umumnya tidak suka tampil di depan umum. Tidak banyak orang yang tahu bahwa aku adalah seorang murid. Dengan segala hormat, sejauh yang saya tahu, Dewa Senjata Kunlun tampaknya berusia kurang dari 100 tahun. Dari segi usia,
dia tidak lebih tua dari Tuan Lida, kan? Mengapa kalian berdua masih dalam satu master hubungan murid? Li Muyang jelas tidak peduli dengan masalah ini sebelumnya. Bersiap-siap, lapisan tipis keringat sudah terbentuk di dahinya. Seperti kata pepatah, seorang master adalah seorang guru. Meskipun saya sedikit lebih tua, itu tidak masalah. Itu tidak menghalangi saya dan guru saya untuk mempelajari seni pemurnian senjata. Jadi, Guru Li sangat mahir dalam hal itu, seni pemurnian senjata. Dengar ini, Ye Bufan berhenti bertanya tentang urusan Lu Chaozong, dan Li Muyang diam-diam menghela nafas lega. Tentu saja, meskipun saya tidak bisa disebut ahli pemurnian senjata, saya masih mempelajari 80% keterampilan master saya. Jika tidak, saya tidak akan begitu yakin. Ini adalah batu hitam berwarna-warni di depan saya. Ye Bufan tersenyum dingin, benarkah? Lalu saya akan bertanya kepada Guru Li, apakah batu hitam berwarna-warni itu? Apa dasar untuk mengidentifikasi keaslian? Petik 2. Ini adalah batu misterius 5 warna. Kepanikan di mata Li Muyang melintas. Lalu dia memegang batu itu di tangannya dan berkata, bagi kita yang memiliki pencapaian mendalam, identifikasi sebuah batu sepenuhnya bergantung pada perasaan kita sendiri sekilas. Sesuatu itu benar atau salah? Petik 2. Ya, mengapa apa yang saya ketahui berbeda dengan apa yang Guru Li katakan? Petik 2. Ye Bufan berkata, sejauh yang saya tahu, batu hitam 5 warna mengandung energi yang sangat murni dari 5 elemen, dan dibagi menjadi 5 warna sesuai dengan warna yang terkandung dalam emas, kayu, air, api, dan tanah. Yaitu cian dengan atribut kayu, merah dengan atribut api, kuning dengan atribut tanah, putih dengan atribut logam, dan hitam dengan atribut air. Apalagi kelima warna tersebut tidak serasi satu sama lain dan tidak bersinggungan satu sama lain. Oleh karena itu, batu hitam warna-warni tersebut memiliki tepi dan sudut yang lancip dan sama sekali bukan batu bulat. Petik 2. Ini, mata Li Muyang langsung melebar. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang batu hitam berwarna-warni. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum, jadi menyontek juga merupakan ilmu. Setidaknya itu harus dilakukan. Berusahalah. Jika Anda ingin menipu saya dengan 10 juta batu spiritual bermutu tinggi, Anda setidaknya harus memahami warna dan bentuk batu hitam berwarna-warni tersebut. Kombinasi warna seperti milik Anda salah, dan bentuknya tidak tepat sama sekali. Anda masih ingin mengambil 10 juta batu spiritual bermutu tinggi dari saya. Setelah dia mengatakan ini, terjadi keributan di tempat itu, dan semua orang tiba-tiba menyadari. Pantas saja Ye Bufan tidak terlalu memperhatikan pria kurus itu sebelumnya. Ternyata orang sudah lama melihat bahwa batu itu adalah sebuah palsu. Faktanya, memang begitu, Ye Bufan sudah melihatnya dari awal. Benda di depannya sama sekali bukan batu hitam berwarna-warni, melainkan sejenis kristal yang disebut batu hitam 3 warna, kemudian diproses dan diwarnai. Batu hitam 3 warna juga merupakan sejenis bahan pemurnian senjata. Meski nilainya tidak sebanding dengan batu hitam 5 warna, potongan sebesar itu bisa dijual seharga 100.000 batu spiritual bermutu tinggi. Jadi dia tidak menawar dengan santai pada awalnya. Jika pria kurus itu bisa mendengar arti dari kata-katanya, dia hanya akan menjual batu itu kepadanya. Tetapi pihak lain sama sekali tidak memahami nilai dari batu hitam 3 warna, dan masih ingin terus menipu, dan memainkan tindakan ganda dengan yang disebut Guru Li, berpikir bahwa ini akan berhasil. Tahukah kamu bahwa penipuan mereka baik-baik saja di depan orang lain, tetapi penuh celah di depan Ye Bufan. Selain itu, lelaki tua ini berpura-pura menjadi murid dewa senjata Kunlun Lu Chaozong. Tidakkah dia tahu bahwa Li Gui lah yang menabrak Li Kui, dan murid aslinya berdiri di depannya? Li Muyang juga seorang pembohong berpengalaman. Meski ketahuan, dia tidak terlalu panik dan tetap terus berbicara. Ye Yixian, keterampilan medismu memang hebat, tetapi dalam hal menyempurnakan senjata, itu masih tidak bisa dibandingkan denganku, murid Dewa Perang Kunlun. Hal-hal ini hanyalah desas-desus dan tidak benar sama sekali. Potongannya di depanmu ada batu misterius 5 warna. Karena kamu tidak boleh lupakan jika kamu mau. Aku akan pergi. Setelah mengatakan itu,
dia berbalik untuk pergi, tetapi sudah dihadang oleh Jiang Fangsu. Di sisi lain, tangan besar energi sejati Nalan Yujia terulur dari udara tipis, meraih pria kurus yang bersembunyi di kejauhan dan menyaksikan kegembiraan, dan melemparkannya ke tanah dengan keras. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki ketidakpedulian seperti yang dia tunjukkan sebelumnya, dan wajahnya penuh ketakutan. Orang ini awalnya memiliki tingkat kultivasi tahap penggabungan, dan berdasarkan pengalaman masa lalu, dia dapat melarikan diri bahkan jika dia gagal menipu. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berada di alam gua void jika dia mengambil tindakan dengan santai. Bagaimanapun, Li Muyang menjadi sedikit gelisah, dan berbalik dan bertanya, Ye Yixian, apa yang kamu lakukan? Lupakan saja jika kamu tidak setuju dengan apa yang saya katakan, bukankah kamu masih diizinkan pergi? Biarkan aku beritahu kamu, tuanku adalah Dewa Senjata Kunlun Lu Chaozong, kamu punya teman di seluruh dunia. Kamu tidak mampu menanggung akibatnya jika kamu membuatnya marah. Orang tua, apakah kamu masih berpura-pura saat ini? Memiliki cibiran di wajahnya, tapi ada niat membunuh yang tak ada habisnya di tubuhnya. Meskipun Lu Chaozong tidak pernah mengizinkannya menjadi murid, memang ada hubungan guru-murid di antara keduanya. Sekarang leluhurnya Chaozong telah meninggal dunia, lelaki tua ini masih berpura-pura menjadi reputasinya, yang membuatnya merasakan niat membunuh. Kamu bilang kamu adalah murid Dewa Senjata Kunlun, lalu apakah kamu memiliki api anehnya? Li Muyang merasakan ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa masalahnya, jadi dia berkata dengan berani, kamu benar-benar memiliki pengetahuan, Anda sebenarnya tahu api aneh. Itu adalah harta karun guru. Ini hanya masalah waktu sebelum diteruskan kepada saya, tetapi itu belum terjadi. Benarkah? Lalu lihat apa ini, kata Ye Bufan dan mengulurkan tangannya, nyala api ungu terus berdetak di telapak tangannya, berkedip dengan cahaya yang aneh. Meskipun apinya tidak besar, namun memberikan rasa penindasan yang tak terbatas kepada orang-orang. Ini adalah api ungu langit yang terbakar. Li Muyang sering berpura-pura menjadi murid Dewa Perang Kunlun. Dia telah bekerja keras untuk Lu Chaozong dan tahu banyak tentang informasi yang relevan, jadi dia segera mengenalinya sebagai api ungu langit yang membara. Baru setelah itu dia mengerti apa masalahnya. Ternyata dia adalah murid sebenarnya dari Dewa Artefak Kunlun. Pada titik ini, dia tidak beruntung sama sekali. Dia langsung meningkatkan level kultivasinya hingga ekstrim dan bergegas menuju sisi lain dari jalan yang panjang. Tapi sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, api ungu tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ah! Li Muyang melolong menyedihkan. Dia awalnya ingin menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, seluruh tubuhnya terbakar habis, bahkan tidak ada abu yang tersisa. Bab 2319, seseorang dari Sekte Bintang datang. Melihat pemandangan ini di depan mereka, semua orang di sekitar mereka menggigil ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan begitu kejam dalam tindakannya. Pria kurus itu menjadi pucat karena ketakutan dan kehilangan akal sehatnya. Ini fatal. Li Muyang memintaku melakukannya. Ini bukan ideku. Tolong lepaskan aku. Ye Bufan menoleh dengan mata tajam, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku jelas. Dipertahankan dan tidak segera dibunuh berarti membiarkan dia menjelaskan masalahnya dengan jelas dan memberikan reputasi yang bersih pada Lu Chaozong. Kami di sini bukan untuk membeli batu spiritual sama sekali, dan dia bukan murid Dewa Perang Kunlun. Kami semua pembohong. Di bawah tekanan yang sangat besar, pria kurus itu tidak berani menyembunyikan apapun lagi dan memberitahu menceritakan seluruh kisahnya. Ternyata kedua orang ini adalah pembohong profesional di zaman ini, dan pernah terlibat dalam penipuan dan penculikan. Dalam beberapa hari terakhir, mereka melihat pembukaan klinik medis kuno dan mengatakan mereka ingin membeli batu hitam berwarna-warni. Keduanya memutuskan untuk menghasilkan banyak uang dan mulai membuat rencana dengan hati-hati. Setelah 3 hari persiapan, mereka membuat serangkaian rencana. Pertama, mereka meminta lelaki kurus itu membawa batu hitam warna-warni palsu untuk menipunya. Jika kita tidak bisa mengelabui dia untuk melakukan aksi ganda bersama lagi,
alangkah baiknya kita mengelabui dia agar meminum beberapa pil, jadi itulah adegan sebelumnya. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, orang-orang di sekitarnya menyadari bahwa mereka telah ditipu, dan mereka menjadi gempar. Pembohong sialan, dia tidak peduli dengan orang lain, dan dia benar-benar melakukan hal kotor seperti itu. Kamu masih berpura-pura menjadi murid Dewa Senjata Kunlun. Bukankah ini memfitnah reputasimu? Kanibalisme semacam ini tanpa dimuntahkan. Mereka harus dibunuh jika memiliki tulang. Dalam dunia budidaya, negeri ajaib Kunlun, ada beberapa hal yang tidak perlu ditangani oleh pemerintah. Setelah pihak lain ditentukan untuk menjadi jahat, mereka bisa dibunuh di tempat. Karena itu, terdengar teriakan pembunuhan di mana-mana. Tuan Ye, tolong lepaskan saya. Saya berjanji tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Sebelum pria kurus itu selesai berbicara, bola api lain terbang dari tangan Ye Bufan dan langsung mengenai dia riasan bersih. Jika dia hanya menipu sejumlah uang, mungkin ada cara untuk bertahan hidup. Kuncinya adalah memfitnah reputasi Dewa Senjata Kunlun Lu Chaosong. Setelah membunuh dua pembohong ini, orang-orang di sekitar mereka kembali tenang, tapi sekarang mereka memandang Ye Bufan secara berbeda. Metode kedua penipu sebelumnya tidak pintar atau pintar, dan tidak ada seorang pun yang melihat kekurangannya. Tapi pemuda ini bisa melihatnya sekilas, dan kemampuan ini membuat mereka sangat dikagumi. Di saat yang sama, mereka juga menyadari bahwa pemuda ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan. Setelah berurusan dengan dua orang itu, klinik medis kuno kembali ke keadaan semula. Ye Bufan mengeluarkan kartu remi dan mulai bertarung dengan kedua orang itu lagi. Sekte Wang Yue, secara umum, sekte suka membangun di tempat dengan daerah berpenduduk jarang dan aura yang kuat. Tapi ini kecelakaan. Karena hubungannya yang erat dengan keluarga kerajaan, markas besar sekte Wang Yue dibangun di kota kekaisaran, dan dibangun dengan cara yang sangat mewah. Ini lebih seperti keluarga kaya daripada sekte Bintang 8. Saat ini, di ruang resepsi yang mewah, Feng Bailian sedang duduk di kursi utama, dengan senyum hangat di wajahnya. Berdiri di sampingnya adalah seorang pemuda jangkung dan tinggi, putranya Feng Yi. Duduk di hadapannya adalah dua orang, berusia sekitar 20 tahun. Secara logika, junior muda seperti itu harus bersikap hormat ketika bertemu dengannya sebagai pemimpin sekte. Namun alih-alih menunjukkan rasa hormat sama sekali, wajah kedua orang ini justru dipenuhi dengan arogansi yang tak terkendali. Dua keponakan yang baik, aku harus tinggal beberapa hari lagi saat aku datang ke kota kekaisaran kali ini. Biarkan Yier menemanimu berkeliling. Sikap Feng Bailian sangat sopan. Ternyata dua orang di depannya berasal dari sekte Xingchen, sekte Bintang 8 lainnya di prefektur Tianxiong. Pemimpinnya adalah Wu Peng, murid tertua dari sekte Bintang, dan yang lainnya adalah Wu Chao, murid kedua. Secara logika, kedua keluarga adalah sekte Bintang 8. Tidak peduli apakah mereka tinggi atau rendah. Mereka harus sejajar. Di antara 5 sekte Bintang 8 di Provinsi Tianxiong, kekuatan mereka bukanlah yang terkuat, tetapi sikap mereka yang paling gila. Hanya ada satu alasan, yaitu mereka didukung oleh Balai Wuliang sekte Bintang 9. Istri dari Master Balai Wuliang dan istri dari Master dari sekte Xingchen adalah saudara kandung, dan karena itulah mereka memiliki hubungan. Dengan pendukung besar di belakang mereka, sekte Xingchen menganggap dirinya lebih unggul dari yang lain dan sama sekali tidak memperhatikan 4 sekte Bintang 8 lainnya. Karena itu, sebagai seorang murid, Wu Peng duduk di depan Feng Bailian tanpa hambatan apapun, seperti anggota generasinya, dan berkata dengan nada kaku, "Kami, saudara, ada yang harus dilakukan kali ini, dan kami tidak melakukannya, punya waktu untuk bermain." Feng Yi berdiri di dekatnya dengan wajah datar, dia jelas sangat tidak puas dengan kinerja kedua orang ini. Jadi begitu, Feng Bailian tersenyum, sama sekali tidak peduli dengan kekasaran pihak lain. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada kalian berdua, keponakan. Jika sekte Wang Yue kami dapat membantu, silakan angkat bicara. Wu Peng berkata, saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda.
Saya mendengar bahwa seorang dokter Kunlun datang ke kota Kekaisaran Tianxing beberapa waktu lalu. Xian, apakah ini benar? Wu Chao kemudian berkata, saya mendengar bahwa anak ini memiliki keterampilan medis magis di usia muda, dan dia bahkan mengalahkan petapa medis Tianxiong. Apakah dia benar-benar luar biasa? Petik 2. Ini memang benar, tidak ada yang salah. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri saat itu. Feng Bailian berkata dengan riang, Dr. Ye adalah talenta muda yang langka. Terlepas dari yang lainnya, keterampilan medisnya jelas merupakan satu-satunya yang ada. Saya telah melihatnya dalam hidup saya. Dia tidak hanya ahli dalam menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, tetapi dia juga mahir dalam seni alkimia. Dia bahkan dapat memurnikan ramuan kelas 8. Di depannya, perbedaannya terlalu besar. Saya tidak menyangka legenda itu benar. Wu Peng menunjukkan ekspresi heran, dalam hal ini, Tuan Feng pasti telah memperoleh ramuan kelas 8 dalam beberapa hari terakhir, kan? Semudah itu. Feng Bailian menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. Dr. Ye sangat ahli dalam pengobatan, tetapi tidak mudah menemukannya untuk membuat ramuan. Dia telah menjelaskan harganya dengan sangat jelas, dan dia akan menjual 1 juta batu spiritual bermutu tinggi sekaligus. Meskipun Sekte Wang Yue kami memilikinya sejumlah penghematan, masih jauh dari mencapai level ini. Kuantitas, kita hanya bisa menyerah pada akhirnya. 1 juta batu spiritual bermutu tinggi dipersembahkan sekaligus. Dia benar-benar sombong di usia yang begitu muda. Mengapa dia tidak pergi dan mengambilnya? Wu Chao mengerutkan bibirnya, Tuan Feng, orang ini sangat sombong, mungkinkah tak seorang pun di kota kekaisaran akan memberinya pelajaran? Sebentar. Wu Peng berkata, itu benar. Sekarang dia ada di sini, beraninya dia menolak ketika keluarga kerajaan dan klan Master Feng datang maju. Apa yang dikatakan kedua keponakan itu? Feng Bailian melambaikan tangannya, saya adalah dewa medis Kunlun, dan tidak mudah untuk menyinggung orang biasa. Selain itu, Ye medis abadi memang seorang talenta muda dan orang yang sangat cakap. Jika kedua keponakan sampai jumpa, saya menyarankan Anda untuk bersikap sopan dan jangan pernah kehilangan kesopanan. Tepat setelah dia selesai berbicara, Wu Peng mengerutkan bibirnya dengan jijik, omong kosong, bagaimana bisa seorang dokter muda mengudara di depan sekte Xingchen kita? Wu Chao kemudian berkata, itu benar. Sekte Xingchen kita mengatakan apapun yang kita katakan di sini, bagaimana dia bisa menolak? Bab 2320 Sekte Bintang Sombong. Feng Bailian buru-buru menasihati, dua keponakan yang bijak, tolong jangan lakukan ini. Ye Ixian sebenarnya bukan seseorang yang bisa kamu provokasi, jika tidak kamu akan menderita kerugian besar. Wu Peng berkata, saudara-saudara kita punya pendapatnya sendiri. Kamu saja perlu menahannya di sini sekarang. Beritahu kami di suatu tempat. Oke, Feng Bailian tampak sangat malu dan kemudian berkata, Ye Ixian telah membuka klinik pengobatan kuno baru di kota kekaisaran, yang sangat mudah ditemukan. Kalau begitu, ayo kita pergi. Setelah mengatakan ini, Wu bersaudara berdiri dan pergi. Feng Bailian mengikuti di belakang dengan senyuman di wajahnya, dan menyuruh mereka berdua keluar sekte. Baru setelah punggung kedua orang itu menghilang, senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Feng Yi, yang menahan kata-katanya, memasang ekspresi marah di wajahnya, ayah, mengapa kamu begitu sopan kepada dua orang kasar ini? Jika kamu bertanya padaku, usir saja mereka. Kamu tidak sopan. Kamu, amarah ini masih perlu diredakan. Feng Bailian menggelengkan kepalanya, dengan cibiran berbahaya di wajahnya. Orang sombong seperti itu sombong dan sombong. Merekalah yang pada akhirnya akan menderita. Apa gunanya? Ada hubungannya dengan kami. Dan Sekte Bintang tidak ada hubungannya dengan itu. Status dan kekuatan Anda ada di sana, dan ada Istana Wuliang di belakang. Anda dari pemimpin Sekte. Anda harus mengingat gaya perilaku ini, dan jangan impulsif. Aku tahu, ayah. Feng Yi mengangguk, tetapi masih berkata dengan enggan, hanya saja kedua orang ini agak terlalu sombong, dan mereka sangat ingin memperbaikinya ketika melihatnya.
Masalah besar. Mengapa mereka harus terpaku pada masalah sepele seperti itu? Selain itu, seseorang akan segera memperbaikinya. Feng Yi sedikit terkejut. Ayah, maksudmu Ye Bufan? Benar, kedua orang ini bergegas ke gerbang pengobatan kuno dengan gegabah, dan kamu bisa menebak hasilnya dengan jari kakimu. Feng Bailian tersenyum licik, semakin sombong dan cuek orang, semakin sedikit mereka bisa melihat keunggulan orang lain. Baru saja aku jika kamu hanya memuji Ye Bufan beberapa kata, mereka berdua tidak tahan. Pasti akan ada konflik ketika kita sampai di sana. Tingkat kultivasi mereka tidak cukup. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain diperbaiki. Feng Yi kemudian mengerti. Pantas saja ayahnya terus memuji Ye Bufan tadi. Betapa kuatnya itu, ternyata dia menimbulkan kebencian pada pihak lain. Sekte Wang Yue ini akan menjadi milikmu di masa depan. Kamu harus mempelajari beberapa hal. Feng Bailian berjalan kembali dan mengajari putranya perkataan dan perbuatan. Sudah 3 hari sejak Ye Bufan datang ke kota kekaisaran, dan belum ada yang mendapatkan satu pil pun. Banyak orang sekarang menatap klinik medis kuno, tetapi tidak ada yang bergerak, menunggu kesempatan yang cocok. Tidak ada seorang pun ingin menjadi orang yang menonjol. Sekarang 2 idiot dari Sekte Bintang ada di sini, masalah ini telah terjadi. Itu tepat bagi mereka untuk memecahkan situasi. Mereka berdua hanya akan dihukum, dan kemudian orang-orang di belakang mereka akan maju. Semakin besar insidennya, akan lebih baik jika Sekte Wang Yue dan Istana Wu Liang diberangkatkan. Ketika Ye Bufan tidak tahan lagi, kesempatan kita datang. Oh, Feng Yi mengangguk, tetapi berkata dengan ragu-ragu, Ayah, meskipun kedua orang ini Wu Peng dan Wu Chao sombong, mereka sebenarnya memiliki beberapa kemampuan, dan mereka sudah berada di puncak integrasi. Itu benar-benar Ye Is Bufan, sekuat yang kamu katakan. Jika kita tidak bisa melawan dan ditangkap oleh mereka, maka kita akan sia-sia dan tidak mendapatkan apa-apa. Hanya 2 orang idiot itu. Bagaimana mungkin? Feng Bailian menggelengkan kepalanya, dengan wajah penuh ejekan, orang-orang seperti mereka, bahkan jika mereka mengumpulkan 100 orang, mereka bukan tandingan yang lain. Dia belum pernah melihat Ye Bufan mengambil tindakan dengan matanya sendiri. Dalam sekejap, bagaimana 2 tahap gabungan bisa mengendalikan sarjana pedang besi di tahap Dongsu? Setelah Wu bersaudara meninggalkan Sekte Wang Yue, wajah Wu Peng penuh dengan penghinaan. Feng Bailian benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi seiring hidupnya. Sekte Bintang 8 yang bermartabat tidak berani memakan lemak sebesar itu tepat di bawah hidungnya. Saya merasa malu padanya. Jadi, itu manusiawi. Tidak dapat dihindari bahwa Anda akan menjadi pemalu seiring bertambahnya usia, dan Anda sebenarnya mengatakan kepada kami untuk tidak main-main dengan pria itu. Sungguh konyol. Tempat macam apa ini? Sekte Xingchen kita tidak berani main-main. Wu Peng berkata, kali ini guru menyuruh kita untuk meminta anak itu memurnikan Tungku Sui dan saya pikir dia masih terlalu berhati-hati. Selama Sekte Xingchen kita membuka mulutnya, bagaimana dia bisa punya alasan untuk menolak? Saudaraku, tiba-tiba aku mendapat ide, sepertinya tidak ada salahnya membuat tungku ramuan. Bagaimana kalau kita tangkap saja anak ini? Jika dia benar-benar memiliki keterampilan medis yang luar biasa, dia bisa membuatkan ramuan untuk kita di sekte. Ini benar-benar ide yang bagus. Mata Wu Peng tiba-tiba berbinar. Jika kita benar-benar mengambil anak ini kembali, mungkin ketua sekte Istana Wu Liang akan memandang tinggi kita, dan kita semua bersaudara akan mendapat pencerahan masa depan. Wu Chao berkata, tentu saja, bahkan sekte bintang 9 pun kekurangan ramuan, tidak sembarang orang bisa menyempurnakan ramuan kelas 8. Dan orang ini masih muda. Jika dia bisa menyempurnakan ramuan kelas 9 di masa depan, kita akan makmur. Kedua orang itu menjadi semakin bersemangat seperti yang terlihat, telah melihatnya. Hadiah sekte tersebut, tanpa memikirkan apakah dia memiliki kemampuan untuk membawa pihak lain kembali. Itu bukan salah mereka. Seluruh sekte Xingchen memiliki suasana arogan dan mendominasi. Mereka tidak pernah mengira bahwa seorang pemuda berusia 20-an bisa menjadi lawan mereka.
Ye Bufan bermain poker sepanjang pagi dan hampir mengalami luka dalam karena marah. Dia berhenti bermain di sore hari dan berbaring di kursi santai di depan pintu untuk berjemur di bawah sinar matahari. Tepat ketika dia merasa sedikit mengantuk, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari pintu. "Siapa Ye Bufan? Cepat keluar untuk menyambutku." Ye Bufan membuka matanya dan melihat dua pemuda berdiri di depan pintu dengan ekspresi arogan. Jiang Fangzu berlari dengan kegembiraan di wajahnya. "Saudaraku, seseorang ada di sini untuk menghilangkan kebosanan kita lagi." Dia juga menganggur dan bosan di sini, menantikan beberapa orang datang untuk menghilangkan kebosanan kita. "Ayo keluar dan lihat." Ye Bufan duduk dan berjalan ke pintu pusat medis. Suara Wu Peng barusan terdengar nyaring, dan banyak orang segera berkumpul untuk menyaksikan kesenangan itu. Semua orang sangat penasaran. Banyak sekali hal yang terjadi di klinik pengobatan kuno dalam beberapa hari terakhir, dan terkenal di seluruh kota kekaisaran. Kenapa masih ada orang yang tidak takut mati yang berani datang dan menimbulkan masalah? "Ya, kamu baik-baik saja." Ye Bufan memandangi dua pemuda di depannya, yang berada di puncak kultivasi gabungan mereka. Dia benar-benar tidak tahu dari mana mereka mendapat keberanian untuk berlari dengan arogan di depannya. Wu Chao berkata, "Tentu saja saya punya sesuatu. Bukankah Anda seorang dokter? Ikutlah dengan kami." "Memang benar saya seorang dokter, tapi saya tidak keluar untuk menemui Anda. Perhatikan di sebelahnya, Anda juga dapat meminta saya membuat ramuan, apakah itu obat atau tidak. Bawakan saya 1 juta batu spiritual bermutu tinggi, jika tidak, tidak perlu bicara." "Nak, aku memberimu wajah, bukan?" Wu Peng berkata dengan arogan, "Pergi saja jika aku memintamu pergi, ada banyak omong kosong." Wu Chao menindaklanjuti dan berteriak, "Ini sudah bagus, suatu kehormatan membiarkanmu pergi ke alkimia. Ya, tahukah kamu berapa banyak orang yang memohon untuk membuatkan ramuan untuk kami tetapi tidak bisa mendapatkannya?" Ye Bufan tertawa marah pada kedua orang ini. "Jadi aku masih harus berterima kasih."